Akan lebih mudah bagi hidup Mumuru untuk menerima nasib dia dan bangsa Succubus tunduk sebagai istri Raigo. Tanpa mempedulikan ucapan Raigo, Mumuru pun melancarkan serangan terakhirnya. Dan tombak pusaka Mumuru pun hancur berantakan. Faeria berharap ini semua masih dalam rencana besar Takaya. Takaya bilang langkah terakhir tergantung oleh Mumuru semata. Penonton bersorak karena pembuktian ucapan Raigo untuk menghancurkan tombak dalam 3 kali serangan. Tapi segera terheran melihat ada kilatan cahaya aneh di tangan Raigo. Di dalam pustaka arsip, selain tombak Mumuru terdapat juga pedang Raigo. Cara buat, kekuatan dan kelemahan tertulis semua di sana. Selain terdapat tipuan dari Remi dan Yami, Takaya pun menambah tipuannya sendiri di dalam tombak pusaka. Dengan mengoleskan racun bagi Raigo, karena dia tidak akan mampu menggunakan pedangnya kembali. Raigo membuang pedangnya yang sekarang menghisap kekuatan dirinya bukan kekuatan musuh. Mumuru yang tahu akan kepalsuan kekuatan Raigo, menantang pertarungan tangan kosong. Raigo dilanda kepanikan dengan datangnya serangan Mumuru. Secara licik kembali menggunakan senjata untuk menghentikan Mumuru. Tiada cara selain beradu pukulan, dengan suara pukulan telak bergema di seluruh arena. Pukulan Mumuru mendarat dengan telak di tubuh Raigo. Sebuah pembuktian akan kekuatan Succubus, menyadarkan penonton akan betapa palsunya kekuatan Raigo selama ini. Dengan alasan belum siap, Raigo mengajak Mumuru untuk bertarung lagi tapi segera ditolak Mumuru. Baru tersadar ada jimat yang melekat di tubuhnya. Faeria bertanya apakah itu jimat pemberian sang guru, yang dibenarkan sesuai rencana Takaya ke Mumuru. Mumuru menyatakan Raigo akan diganjar sesuai hasil persidangan hukum. Jimat yang melekat ternyata mengirim Raigo ke tempat pertemuan para orang suci. Takaya telah memberitahukan gurunya tentang rencana kudeta Raigo. Dengan riang menceritakan sepak terjang murid kesayangan, sedangkan temannya memintanya untuk segera membuang sampah dalam bentuk Raigo. Sang guru memanggil temannya si kesatria putri suci. Raigo yang belum tahu siapa lawannya mencoba untuk menyerang tapi segera dihentikan oleh sang putri. Bertindak sebagai hakim pengadil, membacakan semua kesalahan Raigo, dengan keputusan akhir adalah segera dieksekusi. Sang guru pun dengan santai segera menghukum Raigo. Sedangkan di negara iblis, Mumuru menantang semua yang tidak puas dengan hasil akhir untuk mengajukan diri. Karena tidak ada sanggahan, acara pun bisa berakhir dengan damai tanpa keriuhan. Sekembali di istana, ibunda menyatakan, dengan berakhirnya kudeta Raigo, Mumuru membuktikan kelayakan sebagai penguasa langit sejati. Mumuru pun menyatakan dia memang gadis cantik dan perkasa seperti mamanya. Yang segera diingatkan, semuanya karena peran besar Takaya. Diralat Takaya, bahwa Mumuru yang mengalahkan Raigo. Ibunda pun mengingatkan tugas Takaya dalam pembuatan tombak pusaka keluarga yang baru. Mumuru yang selalu benci politik, berjanji kepada ibunda, dia sekarang akan mengemban tugas sebagai penguasa langit sepenuh hatinya. Azasha pun lega dengan keputusan Mumuru. Pesta kemenangan Mumuru pun berlangsung dengan meriah. Di tengah pesta, Letty menanyakan Takaya, antara dia dan Mumuru, kecupan siapa yang paling mesra. Melihat Takaya yang tidak bisa menjawab, Mumuru menawarkan untuk melakukannya lagi. Dan Takaya pun diperebutkan kembali oleh Letty dan Mumuru. Takaya pun menyelamatkan diri dengan berdalih kebelet Vivis. Takaya menemukan Azasha yang telah mengeksekusi kedua dayang kesayangannya asuhan semenjak kecil. Takut akan Mumuru yang masih suci akan ternoda yang sama seperti dirinya, menanyakan Takaya, apakah arti dari kekuatan sesungguhnya. Takaya berkeyakinan, Mumuru akan mewujudkan semua impian Azasha bagi bangsa iblis di masa depan. Di suatu tempat, semua sepak terjang Takaya telah diawasi oleh Slime. Menawarkan untuk mempercayakan dunia kepada Takaya.